Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Retno, saya Reza Iqbal Pramudia, ditemani oleh teman saya, ada Dimas Mahendra Putra. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan laporan tugas proyek terkait dengan mata kuliah Sains Data untuk Bisnis dengan judul Prediksi Diabetes menggunakan tugas Binary Classification berbasis data mining dengan algoritma naive Bayes. Nah, latar belakangnya sendiri yaitu diabetes merupakan penyebab utama kematian di dunia dan memicu komplikasi penyakit lainnya seperti gangguan ginjal, kerusakan mata, serta penyakit jantung. Nah, data menunjukkan bahwa peningkatan kasus diabetes dari 4,7% pada 1980 jadi 8,5% pada 2014. Dan ini hampir 2 kali lipatnya sendiri gitu. Dan dengan estimasi mencapai 693 juta pada 2045 mendatang. Nah, metode machine learning seperti random forest, SVM, naive Bayes, dan logistic regression telah terbukti efektif dalam memprediksi diabetes seperti itu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dalam tugas ini kami mengambil studi case yaitu diabetes prediction dataset menggunakan tugas binary classification, mengusulkan metode model prediksi data mining menggunakan naive Bayes. Nah, model dilatih nantinya di Google Colab dengan Python menggunakan dataset dari Kaggle yang telah disediakan untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Tujuannya itu sendiri kami dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengembangkan model prediksi diabetes secara dini menggunakan machine learning, yaitu naive Bayes. Yang kedua, mengoptimalkan pre-processing atau pemrosesan data, termasuk penanganan nilai hilang, outlier, dan juga seleksi fitur. Lalu yang ketiga, menciptakan model prediktif sebagai alat bantu dalam keputusan medis dalam mendiagnosis penyakit diabetes. Lalu manfaatnya sendiri, satu, model prediktif membantu diagnosis diabetes secara cepat dan juga akurat. Lalu yang kedua, berkontribusi pada penerapan machine learning di dalam data medis dan menjadi referensi untuk mengembangkan model prediksi pada penyakit-penyakit lain, seperti itu. Lalu yang ketiga, hasilnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini diabetes untuk memperbaiki kualitas hidup di masyarakat luas. Nah, di tinjauan pustaka ini sendiri, kami ada 3 referensi utama. Yang pertama yaitu diabetes prediction, model using data mining teknik. Di sini menggunakan model naive Bayes, SVM, logistic regression, dan juga random forest. Seperti itu. Ada pun beberapa variabelnya, ada glukosa, hingga di sini ada BMI, insulin, umur, dan juga hasilnya. Dan hasil dari penelitian itu sendiri bahwa logistic regression itu memiliki akurasi yang tinggi, 82,46%, dan juga SVM itu memiliki akurasi yang terendah, 79,22%. Lalu dengan judul yang kedua, yaitu Diabetes Prediction Using Assembling of Different Machine Learning Classifier. Ini ada beberapa model yang dipakai, ada KNN, Decision Tree, Random Forest, ada BOOST, naive Bayes, XGBoost, dan juga MLP. Dengan dataset variabelnya ada magnesium, ada glukosa, ada BMI, hingga hasil prediksi seperti itu. Hasil penelitiannya sendiri bahwa model ensemble atau gabungan gitu ya, ada BOOST dan juga SGBoost memberikan performa terbaik dengan nilai AUC 0,95 serta unggul dalam metrik sensitivity 0,79, specificity 0,945, rasionya 79,517 yang menunjukkan apa? Bahwa kemampuan diagnosis sangat baik untuk prediksi diabetes. Lalu untuk judul yang ketiga ada diabetes prediction using derived feature and assembling of boosting classifier. Di sini menggunakan model ADABoost dan juga SGBoost. Adapun variabelnya sama seperti yang ada judul 2 dengan hasil penelitiannya sendiri yaitu ALC sebesar 0,946, sensitivitas 0,793 dan sensitivitas 0,945 yang sangat baik. Lalu false omission rate 0,090, peningkatan tercatat sekitar 8,2% dibandingkan dengan model yang hanya menggunakan fitur asli tanpa fitur turunan. Seperti itu. Lalu langsung saja kita akan mendemokan programnya. Nah, di sini kami menggunakan Google Colab. Yang pertama, kami mengimport library Pandas gitu ya di sini.
Dan yang kedua, kami mengkonekkan dengan Google Drive, di mana datasetnya itu sendiri disimpan dalam Google Drive, lalu kami panggil seperti itu. Nah, di sini kami menampilkan sekilas terkait dengan isi data frame. Ini hanya pada tampilan awal saja. Di sini ada 4. Lalu selanjutnya di sini kami print DF atau mencetak seluruh isi data frame ke output. Nah, di sini ada 100.000 baris dan juga 9 kolom. Seperti itu. Dan yang selanjutnya memberikan ringkasan informasi tentang data frame, bahwa di sini gitu ya informasinya. Dan selanjutnya mendapatkan dimensi baris dan juga kolom DF shape, sama seperti yang di atas ya sebenarnya, 100.000 baris dan juga 9 kolom. Lalu yang selanjutnya DF descript ini menghasilkan statistik deskripsi dari data frame atau series seperti itu. Ada count, ada min, standar deviasi, min, dan juga sampai max seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kami menganalisis missing value, bahwa di sini tidak ada missing value karena memang 0 semua untuk setiap kolom. Dan selanjutnya kami menghitung EQR gitu ya, menentukan batas bawah dan juga batas atas untuk outlier. Dan juga di sini kami menampilkan terkait dengan data yang dianggap outlier pada kolom umur atau age seperti itu. Nah, scatter plotnya seperti ini, seperti yang dihasilkan bahwa jumlah outliernya 0 seperti itu ya. Lalu selanjutnya kami menentukan EQR gitu ya, batas bawah dan juga batas atas untuk outlier pada BMI. Nah, di sini menemukan jumlah outlier untuk BMI yaitu 7.086 seperti itu. Dan ini untuk scatter plotnya atau gambar yang dihasilkan bahwa outliernya ada beberapa gitu ya. Dan selanjutnya akan kami potong seperti itu. Nah, di sini menghasilkan 7.086 baris yang outlier. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas. Oke, permisi Mas Reza, biar saya yang screen share aja, nggak apa-apa. Oke. Bentar ya. Apa sudah terlihat? Sudah ya. Oke, jadi mohon izin Bu Retno dan teman-teman semua yang mungkin melihat video ini. Mungkin giliran saya ya untuk coba menjelaskan terkait dengan pembersihan outliers gitu ya. Tadi udah diterangkan oleh teman saya, yaitu kita ngecek gitu ya di BMI apakah dia ada outliers, ternyata memang benar adanya gitu ya. Kita lihat ada titik-titik yang begitu jauh dari titik-titik yang lainnya. Gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa data yang memang di luar dari data normal seharusnya kayak gitu ya. Maka dari itu kita akan coba potong datanya gitu ya di yang di atas 60. Jadi hanya menyisakan data-data BMI yang kurang dari atau sama dengan 60 gitu ya. Akhirnya sudah kita dapatkan, sudah kita proses dan kita akan tampilkan lagi untuk scatter plotnya dan dihasilkan bahwa data 60 ke bawah ini sudah saling bersandingan gitu ya setiap titiknya gitu. Mungkin jadi pertanyaan juga dari teman-teman kenapa data yang outliers yang lainnya seperti di atas 40 dan kurang dari 10 ini tidak dihilangkan gitu. Karena kita melihat bahwa di titik-titik yang di atas maupun bawah dia memiliki kesamaan atau berdekatan dengan nilai lain. Jadi menurut kami tidak perlu kita untuk buang. Jadi hanya membuang data-data yang memang tidak ada kesamaan dengan data yang lainnya seperti itu. Jadi kita menyisakan data yang di bawah 60 atau sama dengan 60. Gitu. Setelah itu kita akan mencoba untuk
melakukan pengecekan gitu ya di kadar glukosa darah gitu ya, karena memang kita lihat ada ketimpangan nilai di situ. Kalau mungkin teman-teman lihat tadi yang di sebelumnya, di min dan max-nya itu, di glukosa darah itu min-nya ada di 80, sedangkan max-nya ada di 300 gitu ya. Maka kita melihat ada kecenderungan outliers di dalam situ. Setelah kita coba proses dan kita tampilkan dalam bentuk scatter plot gitu ya, dihasilkan bahwa memang ada data outliers di atas yang nilainya di atas 250. Kalau memang kalau kita lihat di sini tidak ada jembatannya ya. Contoh misal 200 ke 250 itu tidak ada nilai di antaranya gitu ya. Contohnya misal 200 ke 225 ini kita tidak tahu, tidak ada angkanya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa memang data yang diperoleh itu data yang stagnan gitu, tidak yang sedinamis itu. Maka dari itu kita hanya memutuskan untuk menghilangkan data outliers di atas 250. Seperti itu. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Kita tampilkan lagi. Akhirnya kita mendapatkan data dengan tanpa outliers, dengan nilai atau value di kolom glukosa darah level gitu ya, di bawah 250 atau sama dengan 240. Selanjutnya kita akan cek gitu ya, dari penghapusan outliers atau penyesuaian outliers yang di atas, kita bisa dapatkan kita bisa dapatkan beberapa jumlah gitu ya. Ternyata jumlah pasien data diabetes itu masih lebih kecil daripada pasien yang non diabetes. Pada itu tuh kita harus menyeimbangkan dulu, karena memang jarak antara jumlah pasien diabetes dan non diabetes itu sangatlah tinggi gitu ya, hampir 80.000 ke atas. Maka dari itu kita akan menyesuaikan, kita akan potong gitu ya data non diabetes menjadi sama di 6.434, dan kita proses dan kita dapatkan bahwa nilai sekarang data yang di DF diabetes ini, DF balance ini, kita mendapatkan nilai 1 dengan jumlah 6.434 dengan nilai 0 dengan nilai jumlah yang sama seperti itu. Jadi secara data sekarang udah balance antara yang diabetes dan non diabetes. Setelah itu seperti biasa kita akan pisahkan gitu ya kolom yang untuk dijadikan acuan kelas atau diabetes ini ke dalam kolom yang terpisah gitu ya. Kita akan pisahkan antara fitur-fitur yang memang jadi dasar penentuan apakah dia diabetes atau enggak dengan hasil dari prediksi itu sendiri ya, di kolom X dan Y. Kita lihat di notes-nya, X adalah variabel yang berisi atribut dari data set, dan Y adalah variabel yang berisi label atau target yang ingin diprediksi. Setelah itu kita akan memisahkan lagi datanya ke X-train, X-test, Y-train, dan Y-test gitu ya. X-train ini berisi data latih untuk atribut, X-test ini berisi untuk data uji untuk atribut, Y-train berisi data latih untuk label, dan Y-test berisi data uji untuk label. Dan test size-nya ada di 0,2 atau 20% dari dataset yang sudah kita balancing tadi. Begitu. Nah, setelah itu kita akan copy data balancing-nya ke data DF encode, dan kita akan selanjutnya kita akan encode dengan nilai-nilai yang kategorikal. Contoh misal gender itu kan masih female atau male, dan kita akan rubah itu menjadi numerik 0 atau 1. Seperti itu. Begitu juga dengan smoking history, kita akan kasih dia encoder supaya nilainya menjadi numerik 0 dan 1. Gitu. Terus setelah itu DF encode tadi juga kita akan pisahkan menjadi X dan Y gitu ya. X itu data frame yang berisi fitur-fitur dataset, Y adalah series yang berisi target atau label dari dataset yang telah di-encode. Sama juga dari DF encode itu kita akan pisah menjadi 4, X-train, X-test, Y-train, dan Y-test gitu ya, dengan size yang sama 20%. Nah, setelah itu kita akan terapkan model naive Bayes gitu ya. Di model naive Bayes ini kenapa kita pilih gitu ya, karena memang dia lebih sederhana dan efisien gitu ya. Terus selanjutnya dia perhitungannya tuh probabilitasnya lebih intuitif gitu ya. Terus hasil yang baik untuk banyak kasus, kita lihat dari referensi-referensi yang kita dapatkan, nah di sini hasilnya bagus. Setelah itu kita akan mencoba 2 implementasi gitu ya. Yang pertama implementasi manual dan implementasi simple gitu atau praktis gitu ya. Kita menyebut
kita menyebutnya adalah implementasi siap pakai. Gitu. Yang pertama kita coba akan menggunakan implementasi siap pakai gitu ya. Jadi kita buka dulu gitu ya modelnya dengan Gaussian NB Naive-Bayes gitu ya. Hal ini kita akan membuat objek dulu bahwa model ini adalah objek dari model Naive-Bayes dengan distribusi Gaussian gitu ya. Sedangkan model fit gitu ya, itu udah melatih model menggunakan data fitur pelatihan X-train dan data target pilihan Y-train gitu. Nah, setelah itu kita akan implementasinya gitu ya, menggunakan model that fit, artinya kita menggunakan implementasi siap pakai, dan kita akan masukkan di y_predict gitu ya, yang kita asumsikan bahwa model .predict X-test menggunakan model yang telah dilatih untuk dilakukan prediksi pada fitur pengujian atau hasil prediksi akan disimpan dalam variabel y_predict kayak gitu. Dengan menjalankan sintak ini, teman-teman, kita telah melakukan prediksi menggunakan model Naive-Bayes pada data pengujian. Jadi variabel y_predict ini akan berisi hasil prediksi yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja model. Setelah itu kita akan hitung gitu ya akurasi, precision, dan recall sampai dengan F1 score, dan kita dapatkan bahwa akurasinya sangat bagus gitu ya, lumayan bagus lah ya karena udah di atas 0,82 gitu, 0,82 atau 80%. Kita lihat di akurasinya kita mendapatkan 0,82%, presisinya kita mendapatkan 0,88%, recallnya kita akan mendapatkan 0,76%, F1 score-nya 0,81% gitu ya. Di mana akurasinya menunjukkan bahwa model memiliki target tingkat akurasi sebesar sekian. Itu berarti bahwa data dalam set pengujian diprediksi dengan benar oleh model sebesar 82,32%. Gitu ya. Dengan presisi yang sudah dihasilkan juga gitu ya, proporsi positif dan yang prediksi yang benar atau positif benar terhadap total positif yang diprediksi gitu ya, positif benar plus positif salah, itu menunjukkan seberapa baik model mengklasifikasikan data sebagai positif dan mendapatkan nilai yang cukup bagus gitu. Next. Nah, next ini kita menggunakan cara yang kedua atau implementasi manual gitu ya, yang dimana kita menggunakan fungsi predict nantinya yang bakal mengimplementasikan manual dari algoritma Naive-Bayes khususnya untuk Gaussian Naive-Bayes seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke situ, kita akan hitung probabilitasnya terlebih dahulu. Yang pertama probabilitas pure tanpa bersyarat gitu ya. Kita bisa mengelompokkan untuk kelas 0 atau yang tidak diabetes dengan kelas 1 yang diabetes itu menjadi jadi besaran yang kita bisa dapat tentukan gitu ya. Yang non diabetes sebesar 50%, sedangkan yang kelas 1 atau yang diabetes itu 0,50% juga gitu, karena ini pembulatan ke atas. Setelah itu kita akan implementasikan gitu ya, implementasi manual yaitu menggunakan setelah itu sebelum kita masuk ke situ kita akan cari probabilitas bersyarat gitu ya untuk setiap kelas. Jadi kita implementasikan ini gitu ya. Nah, kita lihat bahwa probabilitas bersyaratnya beragam ya teman-teman. Jadi mungkin gender bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Contoh misal ketika memang probabilitas besar untuk kelas non diabetes itu biasanya ada di umur 39,44 atau di umur 40 tahun gitu ya. Dengan tingkat hipertensi rata-ratanya sekian gitu ya. Jadi kebanyakan orang yang tidak diabetes itu berarti dia tidak mengalami hipertensi dan juga gangguan hati gitu ya. Setelah itu dia ada nilai BMI rata-rata di 26,81 dengan HB level juga rata-ratanya di nilai 5,38 dengan serta kadar glukosa levelnya di 132,90. Sedangkan untuk probabilitas bersalat untuk kelas 1 atau yang diabetes itu biasanya rata-rata ada di umur 60,94 atau 61 kalau kita bulatkan ya. Dan dia punya skor BMI di 31,82, nilai HB di 6,94 dan glukosa darah level gitu ya ada di 166,64. Nah, setelah itu kita akan implementasikan gitu ya fungsi dari predict itu sendiri teman-teman. Jadi fungsi predict ini menggunakan teorema Bayes untuk menghitung probabilitas suatu sampel termasuk dalam setiap kelas dan kemudian memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi. Kalau kita udah hitung probabilitas tanpa syarat dan probabilitas bersyarat gitu ya, ini nantinya akan jadi acuan untuk kode yang kita jalankan di dev predict ini teman-teman. Jadi mungkin notes-nya gitu ya, fungsi ini mengabaikan fitur gender jika diperlukan gitu ya. Fungsi ini
mengenai fitur numerik dengan asumsi distribusi Gaussian dan fitur kategorikal dengan menghitung probabilitas kategori. Fungsi ini memberikan probabilitas kecil untuk kategori yang tidak ada di data latih untuk menghindari perkalian dengan nol. Setelah itu kita akan masukkan gitu ya ke salah satu variabel yaitu y_plot sama kayak yang sebelumnya gitu ya. Kita menggunakan X-test sebagai data testnya. Jadi probabilities itu adalah acuannya gitu ya yang udah kita tentukan, yang udah kita cari di atas. Terus itu ada conditional probability-nya. Oke, terakhir kita akan hitung akurasinya. Kita akan hitung akurasi dari y_prediction ini gitu ya. Yang mana kita dapatkan akurasinya 0,82. Akurasi ini menunjukkan si prediksi yang benar dari kesalahan data. Dalam kasus ini model Anda atau model kita yang kita dapatkan itu memiliki akurasi 82,32%. Yang berarti bahwa model memprediksi dengan benar sekitar 82 dari 100 sampel. Dengan untuk presisi di kelas 0 ada 0,078 gitu ya, yang dimana dari semua sampel yang diprediksi sebagai kelas 0,78% diantaranya benar-benar kelas 0. Sedangkan kelas 1 ada di 0,88%. Nah, dari semua sampel yang diprediksi kelas 1, 88% diantaranya benar-benar kelas 1 gitu. Sedangkan untuk recall di kelas 0 ada 0,89, yang artinya dari semua sampel sebenarnya kelas 0,89% diantaranya diprediksi dan benar oleh model. Sedangkan kelas 1 gitu ya, atau orang kelas yang diabetes gitu ya ada 0,76, yang artinya dari semua sampel yang sebenarnya di kelas 1 76% diantaranya diprediksi dengan benar oleh model. Sedangkan untuk F1 score-nya di kelas 0 ada 0,83%, yaitu rata-rata harmonik antara presisi dan recall untuk kelas 0. Di kelas 1 ada 0,81, rata-rata harmonik antara presisi dan recall untuk kelas F1 score memberikan keseimbangan antara presisi dan recall. Sedangkan untuk support ada nilai dan ada di kelas 0 ada di 1267 jumlah sampel aktual yang termasuk dalam kelas 0. Sedangkan untuk jumlah sampel aktual yang termasuk dalam kelas 1 ada di 1307. Untuk macro average dan week average-nya gitu ya, kita bisa lihat rata-rata presisi, recall, dan F1 score untuk semua kelas tanpa mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas. Week average rata-rata presisi, recall, dan F1 score untuk semua kelas dan mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas gitu ya. Itu mungkin perbedaan antara macro average dan average. Dan bisa kita dapatkan bahwa dari macro average dan weight average-nya cukup tinggi juga ya di 0,83. Seperti itu. Dan ya ini adalah pie chart yang mungkin bisa kita tampilkan gitu ya, bahwa data di diabetes dan non diabetes ini berimbang gitu ya. Jadi yang diabetes ada di 50%, sedangkan non diabetes ada di 50% yang data yang jadi sampel kita. Seperti itu. Mungkin cukup kalau dari saya. Silakan dilanjutkan Mas Reza untuk kesimpulan dan sarannya. Oke, baik. Saya kembali untuk share screen sebentar. Ya, terima kasih Mas Dimas atas presentasinya gitu ya. Dan untuk kesimpulannya sendiri gitu ya, bahwa performa model naive Bayes ini sendiri mencapai akurasi seperti tadi yang dijelaskan 82,32% dengan metrik sebagai berikut. Presisinya itu menghasilkan 87,83%, atau ini adalah prediksi positif yang benar. Dan recall ini identifikasi kasus positif sebenarnya gitu, menghasilkan 75,67%. Lalu F1 score atau rata-rata harmonik presisi dan recall, jadi gabungan antara keduanya, itu yaitu 81,29%. Nah, kelebihan dari model naive Bayes ini sendiri yaitu modelnya itu sederhana, mudah diimplementasikan, dan cukup efektif dalam memprediksi penyakit diabetes. Nah, selain ada kelebihan, juga ada kelemahan atau keterbatasan gitu ya. Presisinya masih rendah, lalu berpotensi menyebabkan kesalahan klasifikasi positif yang krusial dalam konteks medis seperti itu. Nah, adapun saran yang kami sarankan yaitu peningkatan performa model kedepannya diperlukan. Untuk apa? Untuk mencoba hasil yang lebih akurat dan juga presisi. Adapun yang pertama, menangani outlier pada data secara detail, seperti itu. Yang kedua, mencoba algoritma machine learning lain, seperti random forest, SVM, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu melakukan kombinasi antar model dalam machine learning.
Oke, itu saja yang dapat kami presentasikan, Bu Retno. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.